Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Halaman 14. Paragraf kedua. Wa yadkhulu dan masuk fil khilafat dalam kategori perbedaan al-fikriyati yang bangsa pemikiran. Apa itu? Ikhtilafur ra'i, perbedaan pendapat fi taqwimi ba'dil ma'arifi, dalam menilai sebagian pengetahuan wal ulumi dan ilmu-ilmu. Misli ilmu kalam, seperti ilmu kalam, wa ilmi tasawuf dan ilmu tasawuf. Kemarin sudah kita baca ini ya. Wa ilmi mantiqi dan ilmu mantik, wa ilmi falsafah dan ilmu filsafat, wal fikhi al-madhabi dan fikih yang bangsa madhab. Termasuk perbedaan pemikiran, kategori perbedaan pemikiran adalah perbedaan pendapat di antara kaum muslimin dalam menilai sebagian cabang-cabang ilmu, seperti ilmu kalam, ya, ilmu tasawuf, ilmu mantik dan sebagainya. Bagaimana itu? Fahunaka, maka di sana man, ada orang ya ta'assabu, yang fanatik, lihadil ulumi, membela ilmu-ilmu ini, ba'dhiha, sebagiannya, au kulliha, atau semuanya, wa yudafi'u, dan membela Anda terhadapnya, wa ya'khudhuha, dan dia mengambilnya, bi'ujariha wa bujariha, zahir maupun batinnya, kurang maupun lebihnya. Ada orang-orang yang memang berposisi sebagai pembela ilmu-ilmu ini. Tatkala ilmu-ilmu ini kemudian dikritik, maka dialah yang terdepan untuk membelanya. Ya, termasuk ilmu kalam, ya, ilmu tasawuf, ilmu mantik, ya, ilmu kalam. Ya, kemarin kita bicarakan ilmu kalam. Kenapa ilmu kalam? Karena biasanya tulisan dalam ilmu ini dimulai dengan misalnya al-kalam fi adzabil qabri, al-kalam fi misalnya fi ni'amil qabri, dalam kenikmatan kubur. Jadi pembahasannya selalu dikatakan al-kalam fi, ya, maka dikatakan sebagai ilmu kalam, ya, karena memang dulu pembahasannya modelnya al-kalam fi. Model pembahasannya begitu. Ya, yang ini kemudian, ya, misalnya al-kalam fi khalqil Quran, ya, al-kalam fi fil khalqi al af'al ibad, ya. Yang itu pembahasannya adalah terkait dengan akidah, terkait dengan teologi. Nah, masalahnya pembahasan ini adalah pembahasan yang kemudian banyak menimbulkan perdebatan, termasuk adalah, ya, terpecahnya antara adanya grup Mu'tazilah, ada Syiah, ada kemudian ada Jahmiyah, ya, dan juga termasuk yang sebagai penanggapnya adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Masalah itu kan luar biasa ya. Kalau itu kan ada yang masih menghitung-hitungkan, padahal zaman seperti sekarang ada model seperti ini kan pengennya luka-luka kayak masalah Mu'tazilah, Jabariyah, Qadariyah dan seterusnya, itu kan sudah tidak akhlak gitu. Tapi kita bisa kali itu kan masih gali lagi, ditangkap lagi, sehingga kondisinya kan sepertinya masih terpaku dengan hal-hal yang sangat merusak dari sisi ini, ya, Ya. kemajuan Islam.
Mana caranya itu? Artinya tidak menghilangkan itu, artinya karena kan jarang sekali orang belajar tentang bahasa khusus takzilah kah, jabariyah, qadariyah kan sekedar pengetahuan, tapi realitanya di masyarakat kayaknya masih Iya. kuat. Masalahnya kan pendapat itu nggak bisa dimatikan. Pemikiran itu kan nggak bisa dimatikan. Orangnya boleh mati, tapi pemikirannya selama ada yang bahas, akan ada saja. Dan kemudian eh, memang juga ada ketika pemikiran itu selalu dibahas. Bahkan dulu kan ada namanya pembakaran buku dan sebagainya kan. Tetapi kan apakah itu akan mematikan? Tetap aja ada orang yang masih hafal itu dan kemudian masih ada yang apa? Yang menceritakan itu ya hidup lagi, ya nggak bisa namanya. Kecuali kalau sudah kehilangan apa ya? Atau popularitasnya tidak terlalu ya. Seperti namanya al-madzahib al-mahjuroh, yaitu adalah mazhab-mazhab yang hilang, ya, al-munqaridah, ya. Dulu ada namanya mazhab al-Auza'i, mazhab al-Laits ibnu Sa'ad, ya, mazhab at-Tabari. Itu dulu jadi mazhab saat itu dan besar. Tapi masalahnya adalah kemudian mazhab-mazhab itu atau pendapat-pendapat dari beliau-beliau ini tidak ditangkap oleh murid-murid yang mau menulis, ya, hanya berhenti mungkin satu generasi atau dua generasi, setelah itu nggak ada yang nulis, kehilangan jejak. Kehilangan jejak. Tapi kalau mazhab ilmu kalam ini kan apa ya, ini kan sudah sampai pada tingkatan ada dukungan-dukungan negara yang saat itu menjadi mazhab politik, ya, sehingga bisa saling memenjarakan satu sama lain gara-gara ini, sehingga kemudian popularitasnya itu sudah sangat mendunia. Untuk hilang itu sudah sangat sulit, ya, sangat sulit untuk hilang. Kalau walaupun banyak hal yang sebenarnya memperdalam dalam hal ilmu kalam ini sebenarnya tidak, ya, apa ya, kalau tidak bisa menambah kemantapan, ya, tidak punya efek yang begitu bagus dalam apa, dalam menguatkan keimanan, ya. Sebenarnya itu lebih banyak pada dialektika, ya, banyak yang olah-olah logika. Misalnya orang nanti debat mengenai kalau ada anak kecil, anak orang kafir masih kecil meninggal, ya, sudah masih kecil meninggal, ini nanti di akhirat gimana hukumnya? Ini dihukumi kafir atau dihukum muslim, ya? Lihat dihukum muslim, lihat dihukumi kafir, nah, dia bisa mendebat Allah nanti. Dia akan mengatakan, lu saya belum tahu gimana, ya, belum tahu kalau itu nanti ada Islam dan sebagainya, ya. Ini kan apa namanya, perdebatan imajiner. Ini perdebatan imajiner. Yang itu panjang sekali ya untuk melihat kalau di buku-bukunya itu perdebatan ini. Ilmu kalam yang kalam mengenai seperti itu. Banyak sekali itu perdebatan yang sifatnya imajiner. Ya. Bahkan itu antara tadi debat antara anak dengan Allah, dekat dengan ini nah, ya. Makanya kalau pengalaman kami dulu waktu sekolah di Kerapia itu, Mbak Ali itu enggak banyak malahan suruh belajar yang gitu. Lo tahu kan itu anak-anak suruh belajar apa? Al-Aqaid, yaitu adalah tulisannya Hasan al-Banna, ya, bukunya Hasan al-Banna. Saat itu berani sekali beliau menjadikan buku Al-Aqaid karang Hasan al-Banna dari, ya, penggagas
Al-Ikhwan Al-Muslimun ya menjadi buku pegangan. Dibilang akidah itu hampir nggak ada di pondok yang lain, itu nggak ada. Beliau santai aja gitu. Yes. Perasaan daki-daki. Ya. Akidah itu sing genah-genah ya. Itu luar biasa sebenarnya. Kayaknya tadi banyak hal yang perdebatan kalam itu banyak perdebatan yang sifatnya logika dan bahkan gitu mengarah kepada sesuatu yang sifatnya imajiner, ya imajiner. Kita baca. Termasuk ilmu tasawuf, ilmu mantik, ya, ilmu logika, ilmu filsafat yang populer. Misalnya Al-Ghazali menulis kitab namanya Tahafutul Falasifah, kekacauan para filosof. Ya, setelah beliau mempelajari filsafat, filsafat sini kok ngene ini, maka beliau menulis namanya Tahafutul Falasifah. Tapi muncul juga kemudian orang yang mendebat karya Al-Ghazali itu, Ibnu Rushd, ya, yang beliau menulis Tahafut, nah, kekacauan kitab kacau. Beliau kan mendebat kekacauan para ahli filsafat, ya, ahli filsafat. Tapi beliau juga nulis kemudian bantahannya, kanternya tahafut. Ya, kekacauannya kitab tahafut. Ya begitu namanya apa namanya hasil pemikiran, ya pasti ada kemudian celah-celah untuk mendebat, ya. Kalau kita belajar Rawdatun Nadir karya Ibnu Qudamah, kalau ngomongkan takrif saja itu ya takrif macam-macam takrif. Dan hampir semua takrif itu namanya definisi, ya, definisi itu kan nggak ada yang kemudian dikatakan sebagai jami'un mani kan, ya, komprehensif yang kemudian bisa, ya, mencakup apa yang semestinya masuk, mengeluarkan apa yang semestinya tidak masuk, menyusun kalimat yang kemudian, ya, bisa punya karakteristik seperti ini hampir nggak ada. Hampir semuanya ada titik lemahnya, pasti ada. Waktu riza dikecualikan dengan kata ini begini, dikecualikan dengan kata ini begini. Nanti akan muncul ulama baru, ya, yang kemudian mengkritik definisi itu, ya, ada aja itu, ada aja. Maka nggak selesai. Ya, namanya buah pemikiran ada saja kemudian akan muncul pemikiran baru yang bisa mengkanter hasil pemikiran tersebut. Ya. Ya, misalnya kalau Pak Anies bilang atau orang bilang apa sih definisi demokrasi misalnya, berapa ribu definisi yang demokrasi itu. Kalau Pak Maran bilang apa itu, saya sudah kumpulkan, sudah baca semua, kita di Google apa definisi peradaban, ada sekian ratus ribu definisi. Yang paling tepat adalah definisi kita, ya, manifestasi iman dalam aspek kehidupan. Itu belum ada di Google itu. Ya, ada pemikiran itulah, ya. Ya. Termasuk adalah mengenai fikih yang kemudian berada dalam berbagai macam madhab, ya. Ada orang bilang, ya kenapa kok fikih itu gak satu aja, ya fikih Islam, karena madhab ini, madhab itu, madhab itu. Ada buku Islam, Ya. Profesor Sulaiman. Ya, ada ya, nulis Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh juga ada, ya, Kawabah Zuhaili juga ada, ya. Ada fikih sunnah. Kenapa fikih kok gak ikut sunnah saja pokoknya, ya. Ada juga kita fikih sunnah, ya, kayak saya juga ada. Tapi apakah itu menghentikan apa perbedaan pemikiran? Juga enggak juga. Ada juga yang mengkritik, ya, masalah, ya, ada yang membuat kitab Shahihu Fiqh Sunnah, ya. Karena fikih sunnah itu ada yang enggak sahih. Shahihu Fiqh Sunnah ya ada juga membantah. Ya. Ya, namanya pemikiran itu juga masih akan menimbulkan itu. Tandanya ini pemikir itu.
Katanya kalau orang nggak pernah berubah pemikiran, tandanya dia nggak pernah berpikir itu. Dan ternyata banyak manfaat, ya seringkali kita bahas, ternyata banyak manfaat ketika terjadi perbedaan pendapat itu. Ya. Contohnya sekarang, perbedaan pendapat. Kalau orang haid, ya haid, dia selesai haid itu, selesai haid, misalnya asar, akhir waktu asar, ya waktu asar, akhir waktu asar, kemudian tersisa hanya untuk satu kali takbir, Allahu Akbar, takbir itu kok. Ini ketika begitu dia wajib mengqadha asarnya tok atau sama zuhurnya. Ya. Ini juga khilaf. Ya. Ada yang kalau dalam mazhab Syafi'i, ya, ini wajib mengqadha asar sama zuhurnya, karena zuhurnya itu bisa dijamak dengan asar. Ya, dengan asar. Bisa jamak takhir dengan asar. Ya. Tapi kalau dalam mazhab Maliki, kalau sisanya itu kurang dari sisanya itu kalau orang dari sedang tidak dalam kondisi safar, kalau sisa waktunya tidak cukup untuk 5 kali rakaat, 5 rakaat, ya 5 kali rakaat, maka nggak wajib untuk dijamak dengan zuhurnya, cukup asarnya saja. Kalau hanya cukup untuk takbir tok begitu, ya. Kalau kalau hanya kalau hanya untuk takbir atau kurang dari 1 rakaat, maka gugur semuanya, zuhur maupun asarnya gugur, nggak perlu untuk dikodok. Ya. Dalam mazhab Hanafi, ya namanya orang itu meninggalkan zuhur tadi itu gara-gara dia masih dalam kondisi haid, maka zuhur itu mau asarnya itu sisa 1 jam, mau setengah jam, mau 2 jam, ya tetap zuhurnya nggak wajib untuk dijamak, karena ketika dia meninggalkan zuhur tadi itu masih dalam kondisi uzur, ya bukan kesengajaan, maka nggak perlu untuk dikodok. Ya. Terus milih yang di. Ya. Ini kalau ditanya alasannya apa, naklinya nggak ada, Qurannya apa, sunahnya nggak ada. Nanti biar aja Zat. Ya. Mandinya maghrib. Kira-kira ibu milih yang mana? Nah, Biarin mandi ya. terus pilih sing penak aja. Ya. Dan banyak orang yang kemudian tadi mungkin yang melakukan gak madhab-madhaban. Orang ngerti. Orang ngerti. Ya. Allah Maha tahu. Ampun paling penak. Allah Maha tahu. Ada ceritanya itu. Ya, banyak sekali banyak sekali hal yang kita ini sebenarnya biasa lompat-lompat madhab, loncat madhab sini aja. Sadar atau gak sadar, ya sadar nggak sadar. Orang desa biasa apa namanya itu nyewakan pohon kelapa untuk dideres, ya. Pohon kelapa disewakan, tapi disewaknya deresan nih, untuk diambil apa? Niranya, diambil legennya itu. Itu sapa sing oleh nih? Ya, sapa sing oleh nih? Itu hampir 4 mazhab itu gak ada yang membolehkan. Ya. Yang matan boleh itu apa? Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim yang bolehkan menyewakan sesuatu tapi hasilnya material. Mestinya namanya menyewa itu kan bai'ul manfaah, menjual manfaat. Manfaat kan sesuatu yang tidak material. Ya. Kalau sewakan sepeda motor ya dikutumpangi, dinaikin. Ya, sewa rumah ya berarti Ada motor ngecek. Nah,
Tapi kalau hasilnya itu buah, misalnya real, menyewakan hewan untuk manak misalnya, gianaan, gitu. Itu kan namanya atau diambil susunya, ya, itu kan terus material. Nah, yang seperti itu jadi khilaf yang luar biasa. Ya bahkan banyak terjadi di desa itu kalau orang pakai tadi, kalau orang pakai mazhab yang populer di desa, ya itu semua salah kabeh. Salah itu, nggak boleh itu. Tapi orang desa kalau suruh aku ngikuti mazhab Ibnu Taimiyah, kapan kenalmu? Ora kapan. Yes, ternyata biasa nih ngene iki ya. 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 Ya untung masih ada yang membolehkan ya, untuk masih membolehkan. Banyak ya, banyak. Yang kita tuh kadang katanya bermadzhab Syafi'i misalnya, tapi sebenarnya perilaku kita tuh jauh dari madzhab Syafi'i. Itu kalau kita jejer wakah aja. Itu diantara faedahnya adanya khilaf apa? Khilaf mazhab. Sehingga banyak sebenarnya yang tertampung di situ. Wa muqabiluhu dan sebaliknya man yarfudua, ada orang yang menolaknya kullaha semuanya. Wa ya'tabiru dan menganggapnya dakhilatan, ilmu infiltran ya ala Islam, dalam Islam. Terhadap Islam. Ini ilmu ya, virus ini. Bikin masalah ini ya. Madsusatan yang dimasukkan secara ilegal alai pada Islam. Wa ismuha, sementara dosanya atau dampak buruknya akbaru, lebih besar min naf'nya daripada manfaatnya. Ini gara-gara ilmu filsafat, gara-gara ini tambah runyam ini. Ya, ada yang menganggap seperti itu. Dulu nggak ada filsafat, nggak ada tasawuf, anteng-anteng Islami, nggak ada ilmu kalam, anteng-anteng Islam. Ya, gara-gara ini kemudian masalah. Ya ada juga yang begitu. Ya. Win masih bukan pesawat ya. Ya. Bahkan ada filsafat Islam, ada juga begitu kan. Ya lagi-lagi karena itu faktor ada yang ada yang mendukung, ada yang menolak. Ya masing-masing sesuai dengan sudut pandang dan pandangnya. Ya kalau orang mikir dampak negatifnya, ilmu biologi juga banyak yang bermasalah. Katanya orang kalau kuliah di biologi karena tahu asal usul ini materi sebagainya, banyak yang jadi ateis. Ya, oh ternyata semua barang itu bisa dilogikakan asal dari itu. Ya itu jadi alam itu berjalan secara apa? Secara kausalitas itu sudah bisa nggak perlu Tuhan, ya nggak perlu Tuhan. Ada juga begitu. Oh, tapi ada yang mengatakan, loh justru gara-gara biologi inilah sebenarnya membuat orang itu akan tersadar betapa luar biasanya ada keterikatan antar materi itu, termasuk kimia sebagainya. Itu nggak mungkin diciptakan oleh sesuatu yang sifatnya tiba-tiba itu nggak mungkin, nggak ada ilmu tiba-tiba itu. Ya, lagi-lagi adalah karena faktor apa? Sudut pandang, ya sudut pandang. Uang juga begitu, ya uang begitu. Dulu nggak ada uang kertas. Nabi itu nggak ngomongkan riba, itu adalah adzabu bidzabi, ya emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, ya garam dengan garam, ya itu ya dan biadin mislin, itu kalau di barter harus apa sama kadar dan harus tunai. Jumhur ulama mazhab 4 mengatakan ini sifatnya adalah makul makna, sesuatu yang sifatnya logis. Karena logis bisa kemudian timbul analogi. Karena masing-masing punya alasan hukum. Oh, alam emas perak gini karena faktor apa? Mutlaqus samaniyah. Karena dia dianggap sebagai sesuatu yang
dipakai sebagai alat tukar standar nilai. Maka segala hal yang dipakai untuk alat tukar, maka berlakulah di situ hukum riba. Harus kalau dibarter langsung maka harus sama kadar, sama kadar, sama waktu alias tunai, ya. Emas dengan emas. Sekarang kalau rupiah, kalau orang tukar rupiah dengan rupiah, recehan dengan utuan, ya kudu podo. 1.000 ya kan 1.000. 1.000 utuan sama 1.000 50-an, ya harus langsung juga. Harus sama kadar, nggak boleh lebih. Nah ya makanya, ya. Nah, gitu. Iya, adalah salah. Itu di luar riba kalau itu. Riba itu tumbuh, kalau itu malah kurang itu. Nah, jumhur mengatakan begitu. Ini logis. Maka andaikan kemudian uang itu wujudnya nggak cuma kertas, ada dulu kan wujudnya kain, potongan kain di kerajaan Inggris itu kan kain. Ya kalau itu berlaku. Tapi kalau dalam pandangan Zahiriyah, madzhab Zahiri, ini hadis mengenai riba itu sifatnya dogmatis. Dogmatis artinya statis. Ya, nggak bisa dua tate. Katanya Nabi itu riba itu hanya di 5 hal tadi, atau 6 namanya, 6 hal tadi. Maka itu nggak berlaku dimanapun. Sehingga nggak ada namanya riba di uang kertas. Nggak ada riba. Mau dolar, mau rupiah, ya. Itu nggak ada ribanya. Ya. Wah, ini kalau orang pakai madzhab ini ya sudah mau apa model bank konvensional mau apa ya us. Wah itu ini madzhabnya madzhab Zahiri kok. Itu bukan emas ya kan? Berlaku. Ya, nggak berlaku. Ya, ini sudut, lagi-lagi sudut pandang. Hadisnya satu, tapi model nalarnya beda, ya. Model nalarnya beda. Ya. Dan banyak hal, ya, banyak hal. Wa bainahuma man yatawassatu bainal fariqaini. Dan di antara keduanya, antara pendukung dan penolak, ya. Itu ada orang yang berada di tengah-tengah. Wastahidu, dan dia berupaya ayyahkuma, untuk menghukumi bainahuma di antara keduanya bil qisti, dengan cara adil. Wa yakhudha minha wa yada'. Dia mengambil sebagiannya dan meninggalkan semuanya. Wa yaqbalu wa yarfud, dia bisa menerima dan juga menolak. Ya, ada orang kelompok tengah yang dia ingin berlaku secara proporsional. Kan kembali ke Quran dan hadis. Ya, slogannya. Kan kembali ke Quran hadis saja. Iya. Walaupun sama-sama ingin kembali, tapi kembali nanti. Semua ingin kembali Quran hadis, ya, ingin menyatukan, niatnya baik, ya. Karena itulah namanya ilmu yang itu hasil pengembangan pemikiran, ya pasti ada kurangnya, ada lebihnya. Ada yang benar, ada yang salah, itu pasti. Ya. Orang dulu mengatakan, ya, kalau Imam Malik mengatakan kullu qaulin yuqbalu wa yurad illa li sahibi hadzal qabr. Semua ucapan itu, semua pendapat itu bisa diterima dan bisa ditolak. Siapapun tuh. Siapapun itu. Kecuali pendapatnya pemilik kuburan ini. Rasulullah, karena beliau ngajinya di Madinah, ya. Ya wong liyane bisa ditolak, bisa diterima. Siapapun itu. Ya pasti begitu. Karena yang maksumnya Rasulullah. Orang lain masih ada salah dalam benarnya. Dan biasa ulama juga begitu mengkritik pendapatnya ulama yang lain. Itu dikatakan sebagai zallatul alim. Apa itu? Keplesetnya ulama. Ulama bisa kepleset, bisa aja. Jangan dikira kemudian ulama itu kemudian nggak salahnya, nggak ada yang maksum. Ya bahkan mereka biasa juga kemudian ada dua pendapat. Kalau antum meneliti pendapatnya Imam Ahmad itu banyak sekali pendapat beliau itu yang fihi riwayatan, salah satu riwayat, ada 3 riwayat dari Imam Ahmad, ada 2 riwayat, banyak sekali madzhab. Ya. Sikap ta'assub, sikap fanatisme,
apalagi fanatisme kepada pendapat ini satu hal yang tidak layak ya, tidak layak. Bagaimanapun kita dididik, para ulama pun juga mendidik kita untuk bersikap kritis. Bagaimana kritisnya Abu Hanifah, Imam Syafi'i kepada Imam Abu Hanifah, juga kepada Imam siapa? Imam Malik ya. Itu tetap kalau beliau nggak punya antitesis, nggak punya pendapat berbeda, tidak mengkritik, kan nggak mungkin pendapatnya beda. Meskipun Ya, guru jadi. meskipun Ya. guru, ya meskipun guru. Kalau di sini nggak punya ubah-ubah, Nah, nggak mendem jero, nggak mutul luar. sering kita ceritakan misalnya Imam Nawawi itu kan termasuk tokoh madhab Syafi'i. Tapi kalau kita baca Muqaddimah Al-Majmu' Syarah Al-Muhadzab itu, beliau katakan bahwa pendapat Imam Syafi'i itu qaul jadidnya dirojihkan, dimenangkan dari qaul jadidnya, kecuali dalam sekian masalah, kecuali dalam beberapa masalah. Artinya apa? Beliau kan mengkritik pendapat qaul jadidnya Imam Syafi'i kan, memenangkan qaul qadimnya ya. Beliau memandang qaul qadimnya itu lebih sahih daripada qaul jadidnya. Itu juga ada begitu ya, ada. Baik, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.